Assalamualaikum, sahabat beriman Ibrahim Official dan salam sejahtera buat yang beragama lain. Jangan lupa subscribe serta sukai video ini, karena itu adalah salah satu bentuk saling toleransi antar sesama. Allah berfirman, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 86. Sahabat sekalian, hari kiamat atau Yaumul Qiyamah merupakan hari kehancuran alam semesta, beserta segala kehidupan yang terdapat di dalamnya. Hal yang pasti akan terjadi telah dibuktikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Meski begitu, sejumlah orang masih belum mengetahui ayat Al-Quran mana yang berbicara tentang hal tersebut. Sahabat Ibrahim Official, mari sama-sama kita ketahui lebih lanjut ayat Al-Quran mana yang menjelaskan tentang hari kiamat. Yang pertama, Surah Az-Zumar ayat 68. Ayat ini menjelaskan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Selain itu, ayat ini pun menjelaskan tentang penantian manusia yang akan dilalui setelah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala. Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri, menunggu putusannya masing-masing. 2. Surah Al-A'raf ayat 187. Menurut hadis pembahasan waktu terjadinya kiamat merujuk pada surah Al-A'raf ayat 187. Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat adalah kepastian yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang hari akhir, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat bagi yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Tuhan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Al-A'raf ayat 187. Ayat Al-Quran tentang hari kiamat juga terdapat dalam surah An-Nisa ayat 42. Dalam surah ini, Allah menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang kafir dan yang mendurhakai Rasul di hari kiamat. Allah berfirman, di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Yang keempat, surah Ghafir ayat 16. Ayat Al-Quran tentang hari kiamat yang satu ini juga tak kalah penting untuk diketahui. Dalam surah Ghafir ayat 16 dijelaskan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi ketika kiamat itu datang. Firman Allah yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur. Tidak ada sesuatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Sahabat Ibrahim Official yang kelima ada surah Asy-Syura ayat 47. Allah menjelaskan bahwa saat kiamat, tidak ada yang bisa mendapat pertolongan kecuali darinya. Allah berfirman, patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Surah yang keenam yaitu An-Najm ayat 57-58 terkait kapan terjadinya hari kiamat. Ayat ini menyatakan bahwa terjadinya hari akhir itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil akli bahwa kiamat pasti terjadi juga diterangkan pada surah yang ke-7. Al-Hajj ayat 7. Firman Allah, dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Itulah sejumlah ayat Al-Quran tentang hari kiamat untuk membuktikan bahwa memang akan terjadi akhir dari segala kehidupan yang ada. Semoga hal ini bisa menjadi pengingat bagi semua orang untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Jangan lupa sempatkan tulis Waalaikumsalam di kolom komentar sebagai tanda sahabat Ibrahim Official masih hidup. Allahumma inna
أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.